Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Ikhwan dan akhwat yang senantiasa disayang oleh Allah, mari kita belajar untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat darinya. Semoga kita tergolong sebagai hamba yang pandai bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita kembali mengadakan kajian mengenai sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biografi seorang panutan seluruh alam semesta, yaitu junjungan kita, pensyafaat kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada halaman ke-48 dari kitab Tarikhul Hawadits wal Ahwalun Nabawiyah karya Al-Imam Al-Muhaddis Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Akan kami bacakan teks Arabnya, semoga kita mendapatkan keberkahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nubzatun min mu'jizatihi faminha al-Qur'anu wa huwa a'zamuha wa syaqqus sadri wal isra'u wal mi'raj wa ikhbaruhu an baitil masjid وانشقاق القمر وأن الملأ من قريش تعاقدوا على قتله فخرج عليهم فخفضوا أبصارهم وسقطت أذقانهم في صدورهم وأقبل حتى قام على رؤوسهم فقبض قبضة من تراب وقال شاهت الوجوه وحسبهم فما أصاب رجلا منهم من ذلك الحصى إلا قتل يوم بدر وما رمى يوم هنين من تراب في وجوه القوم إلا هزمهم الله تعالى. Ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali kepada kajian kita tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam panduan kitab Tarikhul Hawadits wal Ahwalun Nabawiyah sampai pada bab mukjizat Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu dari kita semua insyaallah sudah mengetahui arti daripada kalimat mukjizat. Mukjizat secara yang ringkas adalah kejadian ajaib yang di luar dari kebiasaan manusia yang terjadi pada diri seorang nabi. Merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, diperuntukkan untuk membela daripada nabinya atau rasulnya, untuk menunjukkan kebenaran dakwah risalahnya. Jadi mukjizat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul. Kalau dalam istilah para ahli sirah mengatakan yang dimaksud mukjizat adalah al-mu'jizatu hiya al-amru al-khariqu lil-'adah al-maqrunu bit-tahaddi ad-dalu ala sidqil anbiya.
Jadi perkara yang luar biasa, yang ajaib, yang di luar nalar manusia, yang disertai dengan argumen yang kuat untuk membenarkan ajaran Nabi dan Rasul. Dan mukjizat ini sifatnya menantang kepada orang-orang yang menentang para Nabi dan Rasul. Dan tidak mungkin mereka mengalahkannya. Tidak mungkin mereka mematahkannya. Jadi pertolongan dari Allah yang sifatnya menantang untuk dipertandingkan, akan tetapi tidak mungkin orang-orang itu mengalahkannya. Itu namanya mukjizat. Jadi mukjizat ini ada beberapa kriteria supaya dikatakan sebagai mukjizat. Yang pertama adalah al-amru al-khariqu lil 'adah. Perkara yang luar biasa, yang ajaib, yang di luar nalar, itu mukjizat. Seperti apa? Seperti Nabi Muhammad pernah membelah bulan jadi dua. Sampai sekarang apa ada orang mampu membelah bulan jadi dua? Belum ada. Tidak ada. Terjadi pada diri Rasulullah SAW. Kemudian tongkat dilempar menjadi ular. Bisa kita melempar tongkat jadi ular? Tidak bisa. Berarti ajaib. Mukjizat Nabi Musa. Tongkat dipukulkan di laut. Bisa membelah laut? Berarti luar biasa. Rasulullah SAW dari sela-sela jarinya mengalir air untuk minumnya para sahabat. Pernah terjadi pada diri kita? Tidak pernah. Itulah perkara yang luar biasa, mukjizat. Kalau perkaranya biasa-biasa saja, ya tidak dikatakan mukjizat. Seperti matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Misal ada seorang aku nabi, mana mukjizatnya? Mukjizat saya itu adalah bisa menerbitkan matahari dari timur, terbenamnya di barat. Kira-kira ngaku nabi dipercaya enggak? Subhanallah. Ya, masih ada orang ngaku nabi. Indonesia ada orang ngaku nabi. Ada ya? Dulu mungkin. Ngaku malaikat juga ada. Subhanallah. Kalau terbit dari timur, tenggelam di barat, itu yang biasa. Sudah hal yang perkara yang biasa. Tidak menunjukkan orang yang mengaku itu sebagai mukjizat, dia sebenarnya tidak bisa. Karena hal yang lumrah. Kalau mukjizat harus yang luar biasa. Dulu ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam ini kan hidup di zamannya Namrud, seorang raja yang zalim. Bahkan mengaku sebagai Tuhan. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, saya mempunyai Tuhan yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan, maka Namrud pun berkata, saya juga bisa, kata dia. Kemudian panggil, ada dua orang, panggil sama Namrud. Al-Bucu, yang ini menggal, yang ini biarin hidup. Saya yang bisa, ini saya kasih mati, ini saya kasih hidup. Kalau Namrud tidak masuk akal, tapi ya dia raja. Raja ngomong apa, rakyatnya percaya. Nabi Ibrahim Nabi, bukan orang yang biasa. Tidak benar nih pemikiran Namrud. Maksud menggas, ini saya kasih mati. Ini biarin, ini saya kasih hidup. Ini tidak luar biasa. Baik, wahai Namrud. Ini biasanya Tuhan saya, kalau nerbitin matahari dari timur, nanti tenggelamnya di barat. Sekarang dibalik.
Besok saya minta kamu terbitin dari barat, tenggelamnya di timur. Termenung Namrud. Bukan hal yang luar biasa. Jadi mukjizat harus perkara yang luar biasa, sudah di luar kebiasaan manusia, di luar akal manusia. Itu disebut mukjizat. Kriteria pertama. Kriteria yang kedua, al-makrun bit-tahaddi. Ini keluarnya mukjizat dari Allah untuk para nabi dan rasulnya disertai dengan menantang. Menantang itu mana bukti yang kuat? Apakah bukti dari Allah untuk membenarkan para nabinya? Apa buktinya orang-orang kafir atas pendirian mereka? Ini harus sifat yang menantang. Misalnya, membelah bulan jadi 2. Menantang enggak? Siapa yang bisa? Enggak ada yang bisa. Ya. Air keluar dari sela-sela nanti, tongkat jadi ular. Ini sifatnya untuk melawan, menantang atau mengalahkan daripada argumen orang-orang kafir dan orang musyrik. Yang ketiga, sifatnya adalah tidak mungkin dikalahkan. Yang kedua tadi sifatnya melawan, menantang. Yang ketiga tidak mungkin dikalahkan. Jadi orang kafir tidak bisa melakukan perbuatan yang sama dengan mukjizat yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Dan yang keempat, kriterianya adalah adzal ala sidqil anbiya. Ini mukjizat ini diturunkan oleh Allah untuk membenarkan daripada ajaran nabi dan rasul. Bukan sekedar pamer kehebatan, akan tetapi untuk memberikan argumen, penguatan, membenarkan ajaran para nabi dan rasulnya yang diutus ke muka bumi ini. Itu mukjizat. Dan mukjizat ini diturunkan Allah kepada para nabinya. Setiap nabi, setiap rasul mempunyai mukjizat. Masing-masing ada ceritanya. Akan tetapi yang paling banyak mendapatkan mukjizat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, kekasih kita, pensyafaat kita, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu kita bahas, kita kaji, supaya apa? Kita mengetahui keagungan daripada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bukan orang biasa, sehingga kita semakin cinta, semakin yakin, semakin taat manut sama Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam Al-Quran mungkin tidak disebut sebagai mukjizat, banyak istilah-istilah di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah burhan. Burhannya sama, bukti. Fadhanika burhanani min rabbik. Min rabbikum. Dan itu ada 2 tanda dari Tuhan kalian. Qad ja'akum burhanun min rabbikum. Telah datang bukti yang nyata dari Tuhan kalian. Terkadang Allah mengibaratkan dengan kalimat ayat. Inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Jadi istilah mukjizat dalam istilah ahli sirah, ahli sejarah, di dalam Al-Quran, dalam hadis disebutkan dengan istilah-istilah burhan, ayat, atau bayinah. Jadi tidak semuanya dengan kalimat mukjizat ini diringkas oleh para ahli sirah disebut dengan mukjizat. Mukjizat artinya melumpuhkan. Karena apa? Sifat daripada mukjizat tadi melumpuhkan argumen kaum kafir dan kaum musyrikin supaya apa? Ajaran Nabi ini benar, dibenarkan. Ajaran Rasul ini benar, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara mukjizat-mukjizat Nabi ini banyak disebutkan dalam kitab ini. Kita akan bahas satu persatu
Faminha al-Qur'anu wa huwa a'zamuha. Banyak di antaranya adalah Al-Qur'an, dan Al-Qur'an ini mukjizat yang paling agung dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu Quran full 30 juz mukjizat. Bahkan per ayat per huruf itu sudah merupakan mukjizat, apalagi digabung menjadi satu Quran utuh. Itu mukjizat yang paling agung yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya mukjizat ini diberikan oleh Allah sesuai dengan zamannya. Zaman Nabi Musa lagi marak penyihir, maka Allah turunkan Nabi Musa lempar tongkat jadi ular. Nabi kita Muhammad diturunkan di bangsa Arab. Mereka berbangga-bangga dengan puisi, dengan pantun, dengan syair, dengan pidatonya, dengan sastranya. Jadi orang Arab jahiliyah meskipun buta huruf, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tapi mereka mempunyai sastra yang tinggi. Maka Allah turunkanlah Al-Quran yang bisa mematahkan mereka. Dalam bahasa Arab kita mengenal ada istilahnya syair, ada istilahnya nazam, ada istilahnya narasi dan lain sebagainya yang indah-indah. Akan tetapi Al-Quran diturunkan oleh Allah tidak berupa puisi, tidak berupa syair, tidak berupa karangan, akan tetapi keindahannya melebihi daripada sastra Arab. Sehingga orang-orang Arab banyak percaya dan mengikuti Nabi Muhammad SAW karena argumen mereka terpatahkan dengan keindahan dan mukjizat Al-Quran. Dan tidak mungkin ditandingi. Dulu ada seorang jahiliyah yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Julukannya adalah Abul Walid. Dia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid sedang duduk sendirian. Maka Abul Walid ini mendatangi orang-orang Quraisy. Wahai orang-orang Quraisy, yuk kita kerjain Muhammad. Astagfirullahaladzim. Mau dipermalukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di depan orang Quraisy. Yuk kumpul, datang semua. Akhirnya Abul Walid ajak ngomong kepada Nabi Muhammad. Ngomong ngalor ngidul. Lunturungnya yang kemana tuh tidak jelas. Pokoknya yang penting gimana Rasulullah malu, gimana Rasulullah tidak dipercaya oleh kaumnya. Kata Rasulullah, sudah selesai Abul Walid? Sudah. Kemudian Rasulullah membaca surat Fussilat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilun minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Amin. Allah yang Maha tahu apa yang dimaksud. Hamim merupakan kitab yang diturunkan dari Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kitab yang telah dijelaskan per ayat, merupakan Quran yang berbahasa Arab bagi orang-orang yang ingin mengetahuinya. Bagi orang-orang yang mengetahuinya. Dibaca ayat per ayat sampai ayat apa? Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dari tanda-tanda kebesaran Allah adanya
malam, ada siang. Ada matahari, ada bulan. Silih berganti kejar-kejaran. Tidak pernah mendahului satu sama lain. Janganlah kalian menyembah matahari. Janganlah kalian menyembah bulan. Sembahlah Allah yang telah menciptakan matahari, bulan, siang, malam. Jika kalian termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in istakbaru fa innal ladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Andai kata mereka bertakabur, maka ketahuilah orang-orang yang berada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang berada di sekitar Allah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu membaca tasbih kepadanya siang dan malam, mereka tidak pernah merasa bosan. Ini termasuk ayat sajdah. Jadi Abu Walid, orang musyrik, mendengarkan sastra yang luar biasa. Ini bukan syair, buat mantun, buat puisi. Itu tiba-tiba sujud. Jadi kan ada kalimat la tasjudu lisyamsi wa la lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Maka dia itu sujud. Jebret, sujud. Sujudnya apa? Karena sujud menyembah Allah? Bukan. Karena emosinya terbawa oleh makna lantunan daripada Al-Quran. Sungguh luar biasa. Kalau kita orang Indonesia mendengar Al-Quran maknanya kurang paham. Ya mungkin ayat ini sama ayat ini rasanya membedakannya agak susah. Tapi orang Arab paham maknanya. Bukan orang Islam, bukan sahabat Nabi. Ya, mendengar ayat Al-Quran ada kalimat sujud, ikut sujud. Subhanallah, terbawa emosinya dengan makna-makna Al-Quran. Akhirnya pulang Abdul Walid. Kata orang Quraisy apa? Abdul Walid, kayaknya kamu ada perubahan ini. Kenapa? Udahlah kalian, biarin aja orang ini nih. Muhammad biarin. Yang dibaca itu tidak pernah saya dengar. Berupa syair, bukan. Berupa sihir, bukan. Berupa mantra-mantra dukun juga bukan. Tapi indahnya luar biasa. Saya stop, jangan sampai bicara lagi nih. Karena Muhammad terkenal orang yang sangat terpercaya, tidak pernah dosa, tidak pernah berdusta. Ini kalau dilanjut saya khawatir turun ayat yang akan menghancurkan kalian semua. Nah, ini luar biasa Al-Quran. Didengar oleh siapapun bisa menyentuh hatinya. Apalagi kepada orang Arab yang memang Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Dan Al-Quran ini merupakan mukjizat terbesar oleh untuk Rasulullah SAW, dan tidak pernah ada seorang pun yang bisa menandingi Al-Quran. Ya, bersifat melawan, menantang. Ada yang bisa, tidak pernah ada. Dari zaman dulu sampai sekarang tidak akan ada yang bisa untuk mengalahkan Al-Quran. Bahkan pernah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, fa illam taf'alu wa lam taf'alu. Ya. Maka apabila kalian bisa dan kalian tidak akan bisa. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Qul la in istamal insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Katakanlah wahai Muhammad, andai kata manusia dari awal sampai akhir, jin dari awal sampai akhir berkumpul untuk menciptakan seperti Al-Quran, maka mereka tidak akan bisa untuk membuatnya. Meskipun satu sama lain saling tolong-menolong, meskipun satu sama lain bahu-membahu bikin panitia, bikin grup untuk bikin satu surat atau satu ayat, tidak akan bisa menyanyi Al-Quran. Karena Quran itu sangat indah,
maknanya sangat luar biasa, menjadi mukjizat Nabi, bahkan per ayat per huruf menjadi mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari keindahan ayat-ayat Al-Quran, ya kita meskipun belum bisa bahasa Arab, ya kita berusahalah. Dengan ngaji insya Allah lama-lama jadi bisa. Kita baca ayat per ayat, paham. Kalau sudah paham, nikmat rasanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa in khifti 'alaihi fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin." Dan kami telah memberikan ilham kepada ibunya Nabi Musa supaya untuk menyusui. Kalau engkau merasa takut, maka lemparkanlah, arungkanlah ke sungai. Jangan takut, jangan sedih, karena kami akan mengembalikannya kepada engkau dan kami akan menjadikannya dia sebagai seorang rasul. Subhanallah, dalam satu ayat itu ada 2 perintah Allah, ada 2 larangan Allah, dan ada 2 kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, perintahnya apa? Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi. Pertama, susuilah dia. Fa in khifti 'alaihi fa alqihi fil yammi. Kalau engkau merasa takut, arungkanlah di sungai. Ada 2 perintah. 2. Wala takhafi wala tahzani. Jangan engkau takut dan jangan engkau bersedih. 2 juga larangannya. Inna raduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. 2 kabar gembira. Kami akan mengembalikan Musa kepada engkau dan akan kami jadikan Musa sebagai seorang rasul. Akhirnya setelah ditemui sama istrinya Fir'aun, dicarikan yang mau menyusui siapa, tidak ada yang bisa kecuali ibunya Nabi Musa, dikembalikan kepada ibunya. Luar biasa. Tidak ada yang bisa menandingi. Tapi ada yang berusaha, tapi gagal. Siapa? Yaitu Musailamah Al-Kazzab. Seorang dari Yamamah yang ngaku menjadi nabi. Sebutannya Al-Kazzab karena dia adalah pembohong. Setelah Nabi Muhammad kan penutup para nabi, tidak ada nabi lain. Ini Musailamah ngaku. Musailamah orang Yamamah Arab, bewok dan jenggotan, bisa bahasa Arab. Ya rada penting ya. Indonesia loh, jenggot dah punya bahasa Arab, dah iso ngaku jadi nabi. Musailamah ini getol sekali ingin menyaingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sumur asin diludahi oleh Nabi jadi tawar. Tidak kalah dia. Ada sumur benar diludahi jadi asin namanya. Astagfirullahaladzim. Allah menurunkan ayat Al-Quran kepada Rasulullah Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Musailamah ngarang surat Al-Fil. Al-Fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu zanabun wasil, wa musaffirun tawil, inna dzalika min khalqi rabbina la dhalil. Katanya. Gajah. Apakah gajah? Engkau tahu yang dimaksud gajah? Gajah itu ekornya panjang, belalainya juga panjang. Ini merupakan ciptaan Allah, tapi sedikit jumlahnya gajah itu. Ini mungkin buat cerita anak TK masih penting ya. Ini mau menandingi Al-Quran. Luar biasa nih. Tidak bakal mungkin seseorang mendatangkan Al-Quran, bahkan satu ayat tidak akan bisa. Ada Allah menurunkan ayat apa?
Surat Alam Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ashabil. Nah, ini dibikin juga alam taro, kalimat alam taro. Terus ada kalimat alam taro. Nah, ini juga mau bikin alam taro. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bil hubla. Akhraja min batniha nasamatan tas'a min baini syarasifa wa ahsya. Apakah engkau tahu apa yang Allah ciptakan dengan hubla? Hubla itu orang hamil. Ini Ashabul Fil menceritakan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Menceritakan tentang Ashabul Fil. Ini bagaimana Allah menciptakan orang yang hamil. Akhraja min batniha nasamatan tas'a. Mengeluarkan janin dari perut ibunya kemudian merangkak. Membeni syarasifa wa afsa, keluarnya dari antara dari rahimnya perempuan. Masya Allah, ini Musailamah al-Kadzab. Jadi berusaha dengan sekuat tenaga apapun untuk menciptakan Al-Quran atau satu surat pun tidak akan bisa menandingi daripada sastra Al-Quran. Itulah mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa Al-Quran. Ini dari segi tata bahasa dan dari segi keindahan bahasa tidak bisa ditandingi. Begitu juga yang membaca Al-Quran, ini termasuk mukjizat Al-Quran, yang membaca tidak akan pernah bosan. Ini terbukti dari zaman dulu sampai zaman sekarang tidak ada yang bosan membaca Al-Quran. Apalagi orang-orang yang hatinya bersih. Ya, seperti perkataan Khalifah yang ketiga, sahabat Utsman bin Affan mengatakan, "Idza tahural qalbu lam yashba' min tilawatil Qur'an." Apabila hati seseorang itu bersih, maka dia akan tidak pernah kenyang dengan membaca Al-Quran. Semakin dibaca, semakin pingin lagi. Semakin dibaca, semakin kepingin lagi. Semakin dibaca, semakin merasa nikmat dan merasa lezat. Itulah Al-Quran. Tidak akan pernah bosan untuk membacanya. Percaya apa tidak? Tidak akan bosan untuk membacanya. Percaya? Kalau tidak percaya, ya coba membaca Quran tiap hari, nanti bosan apa tidak. Kalau membacanya Ramadan sekali, ya tidak bosan. Kalau membaca tiap hari, nanti ketahuan Anda bosan apa tidak. Tidak akan merasa bosan di dalam membaca Al-Quranul Karim. Apalagi kalau membaca Quran, hafal. Ya tidak akan bosan. Sudah membaca Quran, sudah hafal, tahu maknanya, tahu tafsirnya, wah semakin nikmat sekali. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki untuk bisa menghafal, bisa memahami makna-makna Al-Quran. Amin Allahumma. Amin. Kemudian termasuk mukjizat Al-Quran adalah memberikan kabar tentang kejadian yang telah lampau. Zaman dahulu belum ada tulisan, belum tersebar luas tulisan ya, masih di batu, di mana. Kalau ada cerita itu dari mulut ke mulut. Belum ada buku, belum ada Facebook, belum ada Twitter, Instagram. Kalau sekarang kan gampang ya, nitip file ke Facebook, posting di situ. Kalau dulu tidak ada. Itu dari mulut ke mulut. Nah, Al-Quran ini memberitakan kejadian-kejadian yang telah terjadi zaman dahulu. Yang tidak diketahui oleh semua orang. Misalnya, kisahnya Ashabul Kahfi. Jadi kisah pemuda yang dikejar oleh raja yang zalim untuk menyelamatkan agamanya, lari ke sebuah gua. Di sana tertidur selama 300 tahun kurang lebih, dibolak-balik sama Allah siang dan malam, kemudian dibangkitkan lagi, bangun. Ya.
300 tahun tidur. Jadi orang tidur itu belum tentu jelek. Ya, ini sebuah kemuliaan, sebuah karomah. Barangkali seseorang itu karomatnya adalah tidur. Ashabul Kahfi 300 tahun tertidur. Orang mulia enggak? Ya mulia. Ya. Ini disebutkan dalam Al-Quran ada. Kejadiannya cocok enggak? Orang ini yang tanya, oh ternyata cocok. Seperti kisah zaman dulu. Padahal Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Dari mana membaca literatur seperti ini? Tidak mungkin, kecuali ini adalah ilham wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suratul Kahfi. Ashabul Kahfi, kalau letaknya sekarang ya di daerah Jordan, negara Jordan. Ya sampai sekarang guanya masih ada. Ya. Alhamdulillah pernah ke sana. Masya Allah luar biasa. Kemudian kejadian Nabi Musa, Nabi Khadir, Nabi Isa, kemudian Dzulqarnain dan lain sebagainya diceritakan dalam Al-Quran. Jadi menceritakan kisah-kisah yang telah lampau. Dan semuanya betul. Setelah di-cross-check dengan para ahlinya, semuanya betul. Di antara mukjizat Quran adalah memberitakan tentang sesuatu yang akan terjadi. Nah, kalau tadi kan berita kisah yang sudah lampau. Ini ada lagi berita yang akan datang. Ada di dalam Al-Quran dan terjadi. Seperti apa? Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna fatahna laka fatham mubina." Sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan kepada engkau dengan kemenangan yang cemerlang, yaitu apa? Dengan Fathu Makkah. Ayat ini turun sebelum Fathu Makkah. Kejadian kota Makkah dibuka oleh Rasulullah SAW menjadi kota Islam. Tadinya kan hanya kota Madinah nih, ya. Kemudian dibuka oleh Rasulullah dengan Fathu Makkah sehingga kota Makkah menjadi kota Islam. Setelah Makkah menjadi kota Islam, maka Rasulullah bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Makkah. Kenapa? Karena Makkah sudah menjadi daerah Islam. Jadi tidak perlu orang Makkah hijrah ke Madinah lagi. Sudah tidak wajib. Sebab apa? Madinah kota Islam, Makkah juga kota Islam. Ya. Makkah, Madinah, Madinah, Makkah, Makkah, Madinah, Madinah, Makkah. Nikmat ya. Mudah-mudahan bisa ke Makkah, Madinah. Amin Allahumma. Amin. Al-Haramain, Asy-Syarifain. Di mana di situ Rasulullah lahirnya di Mekah, besarnya di Mekah, hijrahnya ke Madinah, wafatnya di Madinah, dimakamkan di Madinah. Di antara itu pernah diinjak, pernah dilalui oleh Rasulullah SAW. Semoga kita bisa sampai Mekah dan Madinah dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Amin. Ada lagi berita. Allah berfirman, Alif Lam Mim, ghulibatir Rum. Romawi itu negara kaisar yang sangat kuat. Tentaranya jumlahnya sangat banyak sekali. Zaman itu mungkin tidak ada yang berani melawan. Ya kalau berani melawan ya beraninya boleh, tapi ya bunuh diri. Mampus. Negara adidaya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ghulibatir Rum. Roma akan ditundukkan. Ternyata betul setelah zaman generasi para sahabat, Roma dikalahkan oleh kaum muslimin. Itulah kehebatan daripada Al-Quran. Sangat banyak daripada mukjizat Al-Quran. Jadi dalam satu Al-Quran 30 juz itu mukjizatnya sangat banyak. Ya, jadi bukan mukjizat Nabi satu Quran satu geluntung, bukan. Ya, satu geluntung itu besar sekali. Satu surat itu sudah mukjizat. Satu ayat itu sudah mukjizat. Satu huruf pun sudah mukjizat. Apalagi gabung 30 juz itu sudah, makanya dikatakan oleh Abu Yas, wa huwa a'zamuha. Mukjizat yang paling
agung adalah Al-Quran. Mungkin satu lagi kita bahas daripada Al-Quran, yaitu mukjizat Al-Quran berupa Al-Quran akan dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai nanti hari kiamat. Tidak akan ada orang yang bisa memalsukan Al-Quran. Mungkin sebagian daripada kitab-kitab Allah yang sekarang beredar di muka bumi ini sudah dikurangi, ditambahi, dirubah sesuai dengan keinginan yang dituahkan pada zamannya. Tapi Al-Quran tidak mungkin dirubah, tidak mungkin dipalsukan. Ya. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang lain mungkin bisa. Kalau apalagi rupiah ya, rupiah, dolar, real, memasukkannya itu gampang. Al-Quran tidak bisa. Loh, Al-Quran gimana tidak bisa? Itu 30 juz tulisannya rumit, jelimet seperti itu. Bagaimana? Bahkan satu huruf pun tidak bisa. Jangankan satu huruf, satu titik tidak bisa. Jangan coba-coba ya memasukkan Al-Quran. Ada Pak, tambah satu jadi ya, tidak mungkin. Pasti akan ketahuan. Tidak percaya, silahkan coba. Pasti akan ketahuan. Percetakan manapun yang salah sengaja ataupun tidak sengaja, pasti akan ketahuan. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah menurunkan Al-Quran, maka kamilah yang akan menjaganya. Tidak ada sejarah dari zaman Rasul sampai sekarang orang berhasil memalsukan Al-Quran, pasti ketahuan. Satu huruf, satu titik tidak bisa. Padahal tulisannya jelimet, banyak kayak gini ya. Kalau kita ambil saja bayangan kita kan, ambil satu titik, kayaknya gampang nih, tapi tidak bakal mungkin. Subhanallah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah kita akan lanjutkan lagi kajian sirah ini di waktu berikutnya, masih pada bab mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk malam ini kita hanya bisa membahas mengenai Al-Quran, merupakan mukjizat terbesar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira kalau kita kupas sangat panjang, sangat lebar, tapi kita cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita dan bisa semakin menambah kecintaan kita kepada Al-Quran, semakin senang membacanya, semakin senang menghafalnya, semakin senang memahami kalimat per kalimat, per ayatnya, per suratnya, memahami makna dan kandungannya, kemudian mengamalkannya. Amin amin. Allahumma amin.